Materi Bahasa Indonesia yang terdapat pada tema 6, kelas 5 untuk sekolah dasar. Pertama, Bapak bacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Jadi diharapkan siswa sesudah mempelajari materi ini, dia bisa meringkas sebuah teks. Dalam hal ini adalah teks penjelasan atau eksplanasi. Karena sudah sempat disinggung tentang teks eksplanasi, pertama kita ketahui terlebih dahulu apa sih teks eksplanasi itu. Eksplanasi, explain dalam bahasa Inggris. Explain artinya adalah menjelaskan. Berarti teks eksplanasi itu menjelaskan tentang sesuatu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena. Karena dia menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena, maka teks eksplanasi ini sifatnya fakta, berisi tentang fakta. Contohnya bisa jadi proses terjadinya hujan. Nah, dijelaskan bagaimana proses terjadinya hujan itu, dimulai dari misalnya penguapan dari air laut yang kemudian naik ke udara, lalu membentuk awan, lalu kemudian turunlah hujan, lalu menyerap dia ke dalam tanah misalnya. Nah, itu menjelaskan dan sifatnya fakta. Ya. Contoh teks eksplanasi. Oke, kita lanjutin dulu ya. Teknik meringkas langsung. Aduh. Materi Bahasa Indonesia tema 6, kelas 5. Kompetensi dasarnya adalah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Jadi siswa diharapkan setelah mengikuti kegiatan belajar ini, dia bisa meringkas sebuah teks. Teks apa? Teks eksplanasi. Karena sudah disinggung tentang teks eksplanasi, pertama terlebih dahulu tentunya kita harus pahami apa sih teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi erat kaitannya sama explain. Kata explain, eksplanasi erat kaitannya dengan kata explain. Explain dalam bahasa Inggris berarti menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Berarti teks eksplanasi itu sifatnya menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Di sini disebutkan menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena. Teks eksplanasi itu berisi tentang fakta atau bisa juga pengetahuan. Contoh, ada sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Pada teks tersebut berisi tentang informasi atau pengetahuan bagaimana bagaimana air laut misalnya menguap ke udara, kemudian naik membentuk awan, lalu kemudian turun hujan. Nah, itu berisi eksplanasi, berisi penjelasan tentang proses terjadinya atau terbentuknya hujan. Sifatnya fakta dan juga pengetahuan. Teknik meringkas. Sesudah kita mengetahui apa itu teks eksplanasi dan kita pun sudah mengetahui contohnya teks eksplanasi, kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah meringkas. Meringkas sebuah bacaan. Untuk bisa meringkas, langkah-langkah yang harus kita pahami pertama adalah membaca keseluruhan teks beberapa kali. Jadi teks itu harus dibaca beberapa kali, nggak cukup hanya sekali. Dan harus dibaca keseluruhan. Kedua, tekniknya adalah mencatat gagasan utama. Materi tentang gagasan utama sudah sempat disinggung pada tema-tema sebelumnya. 3. Membuang keterangan yang tidak penting. 4. Menyusun ringkasan sesuai urutan naskah asli. Jadi, menuliskan ringkasannya harus tetap sesuai sama urutan pada teks asli. Kalau pada teks tersebut dijelaskan A, kemudian baru B, maka di teks yang kita ringkas, di buku yang kita ringkas juga seperti itu, A, B, C, dan seterusnya, sesuai dengan urutan naskah aslinya. Sekarang kita singgung kembali tentang gagasan utama, kalimat utama
sama kalimat penjelas. Jadi yang namanya teks eksplanasi, dia tidak akan terlepas dari yang namanya gagasan utama. Karena dengan mengetahui gagasan utama, kita bisa meringkas sebuah teks dengan baik. Dan juga dengan mengetahui gagasan utama atau apa sih yang hendak ditulis, maka kita bisa mengetahui, kita bisa mengembangkan sebuah teks dengan baik. Berarti penting bagi kita untuk bisa mengetahui atau memahami dengan baik apakah itu gagasan utama, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Pertama, gagasan utama. Gagasan utama itu merupakan gagasan atau ide yang melandasi sebuah paragraf. Jadi misalnya kita mau menulis tentang proses awal terjadinya hujan. Nah, itu udah ide pokok. Proses awal terjadinya hujan itu adalah ide kita. Baru kemudian kita kembangkan lagi. Tapi tentu bahasan pada paragraf tersebut tidak lepas dari bagaimana proses awal terjadinya hujan tersebut. Karena dia merupakan gagasan utama. Gagasan utama ini juga dikenal dengan istilah lain, yakni gagasan pokok atau ide pokok. Jadi kalau di soal ditanyakan gagasan utama paragraf tersebut adalah, gagasan pokok paragraf tersebut adalah, atau yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, ketiga hal ini adalah hal yang sama. Cuman istilahnya yang digunakan berbeda. Intinya adalah gagasan utama itu membahas apa sih yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi gagasan utama itu fokusnya adalah membahas apa yang dibahas dalam sebuah paragraf. Contoh, termometer pertama kali ditemukan pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei dengan menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit menemukan termometer yang berisi air raksa. Selanjutnya, pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer dan selanjutnya. Ya. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah, kembali Bapak ingatkan, ide pokok itu adalah apa sih yang menjadi topik bahasan utama dari sebuah paragraf. Biasanya, ide pokok itu terletak pada 3 tempat. Yang pertama di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf, atau yang ketiga di awal dan di akhir paragraf. Kalau ide pokok tersebut terletak pada awal dan akhir paragraf, maka sudah jelas kalimat pertama sama kalimat akhir itu memiliki kemiripan, baik itu dari sisi kalimat maupun dari sisi makna. Itu kalau ternyata ide pokok berada di awal dan di akhir. Ide pokok paragraf tersebut adalah, kita bisa lihat dari keseluruhan teks tadi yang sudah kita baca, bahwa teks tersebut menjelaskan tentang sejarah ditemukannya termometer Celsius. Salah. Benar menjelaskan tentang sejarah, tapi bukan hanya tentang termometer Celsius kan? Ya, tapi termometer secara umum. Maka jawabannya adalah D, yaitu sejarah ditemukan dan perkembangan termometer. Jadi seluruh paragraf tadi itu menceritakan tentang perkembangan termometer. Pertama disebutkan terlebih dahulu bahwa termometer pertama kali ditemukan pada tahun berapa, ya. Terus dijelaskan lagi dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, seperti itu. Karena sempat Bapak singgung juga tentang letak gagasan utama atau ide pokok tadi. Dia biasanya ada pada awal paragraf, ada juga pada akhir paragraf, ada juga pada awal dan akhir paragraf. Nah, ini salah satu teknik untuk bisa mengetahui gagasan utama atau ide pokok. Contoh, semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepas kalor. Demikian juga sebaliknya. Benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya.
Suhu benda akan berubah ketika benda tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, coba kamu tentukan dulu kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Oke, kita coba jawab. Sekarang pada A. Pada opsi A menjelaskan bahwa semua benda dapat melepas kalor. Ini salah. Ya. Semua benda dapat melepas kalor. Ini pada awal paragraf ya. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Salah, karena benda itu bukan hanya dapat melepas, tapi juga dapat menerima kalor. Maka opsi A jelas adalah salah. Berarti kemungkinan ide pokok itu berada di akhir paragraf. Maka coba kita baca paragraf akhir. Suhu benda akan berubah ketika benda tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, nah ini dia ya kalimat akhirnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kalau muncul kata dengan demikian seperti ini, berarti dia itu sedang berusaha untuk menyimpulkan. Dapat di sini pula penegasan, kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kesimpulan. Kalau muncul kalimat seperti ini, maka itulah yang termasuk ide pokoknya. Biasanya itulah kalimat yang merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Coba kita cek opsi yang memiliki kemiripan kalimat tadi. B, benda bersuhu tinggi akan cenderung melepas kalor. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kalimat terakhir. C, suhu benda akan berubah ketika benda tersebut melepas kalor. Ini juga nggak ada kaitannya sama kalimat terakhir. D, kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Benar sekali. Kalimat ini mirip seperti kalimat akhir. Ya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Maka jawabannya adalah D. Oke, good. Very good. Next. Sekarang kita singgung kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Jadi kalau kamu ketemu kalimat utama kamulah ketemu ide pokok sebenarnya. Cuman bedanya kalau ide pokok itu kalimatnya bisa kita tafsirkan, bisa kita ubah kalimatnya dengan kalimat lain yang tidak merubah makna, boleh. Tapi kalau kalimat utama ini nggak bisa. Kalimat utama itu harus sesuai dengan teks. Jadi kalau kalimatnya sejarah ditemukannya termometer, itu harus sesuai itu. Sejarah ditemukannya termometer titik, harus seperti itu. Kalimatnya pun harus seperti itu. Kalau ternyata ide pokoknya kalau ternyata kalimat utamanya seperti itu. Jadi harus sesuai, tidak boleh berubah. Kalau kalimat utama, kalau ide pokok boleh diubah dengan kata lain, dengan kalimat lain yang maknanya tidak berubah. Letak kalimat utama juga mirip seperti ide pokok ya, bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga di awal dan akhir paragraf. Contoh, semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepas kalor. Dengan demikian juga sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor. Untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya, suhu benda akan berubah ketika benda tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kalimat teks paragraf ini mirip seperti paragraf sebelumnya, tapi yang diminta itu adalah kalimat utama. Jadi kalau ternyata yang diminta kalimat utama, maka kalimat utamanya harus seperti ini. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Nah ini dia. Ya. Ini harus semuanya ditulis nih. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Ini harus ditulis semua karena dia kalimat utama. Kalau ide pokok tadi tidak. Ide pokok tadi hanya menulis di sini aja. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Nah ini beda sama ide pokok. Kalau ide pokok boleh kalimatnya tersebut kita pilah lagi atau kita ubah lagi menjadi kalimat yang tidak merubah makna. Kalau kalimat utama nggak boleh.
Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menguraikan atau menjelaskan ide pokok. Contoh, tadi misalnya kita ingin menulis tentang proses awal terbentuknya hujan, air hujan. Diawali dulu bagaimana uap air dari laut menguap ke atas, air dari laut itu menguap ke udara, ya membentuk awan. Nah, itu sudah kalimat penjelas. Ide pokoknya tadi, kita mau menuliskan apa? Misalnya kita mau menuliskan proses terbentuknya hujan tadi, itu udah ide pokok. Kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Proses awal adalah menguapnya uap air dari laut ke udara misalnya. Nah, itu sudah kalimat penjelas. Artinya menjelaskan tentang ide pokok tadi. Contoh, masih sama ya. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi. Di sini kan tadi sudah kita dapatkan ide pokoknya ya. Ide pokoknya adalah kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Maka kalimat-kalimat sebelum atau sesudahnya itu harus menegaskan ide pokok tersebut. Di sini disebutkan benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat penjelas, menjelaskan tentang bagaimana kalor itu dapat mengubah suhu suatu benda. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepas kalor. Nah, ini benar. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya atau sebelumnya itu mendukung ide pokok. Contohnya, kalau kalimatnya tidak mendukung maka salah. Contoh, misalnya ide pokoknya adalah kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Tapi kalimat penjelasnya tidak mendukung, tidak menyatakan bahwa kalor itu dapat mengubah suhu suatu benda. Semakin panas suatu benda, maka bentuknya tidak berubah. Tidak ada yang mendukung ide pokok, maka kalimat penjelasnya salah. Kalimat penjelas itu harus mendukung ide pokok atau kalimat utama. Oke, cukup terkait penjelasan sekilas tentang materi bahasa Indonesia yang terdapat pada tema 6. See you later.